Sekelompok massa menggelar aksi bela Palestina di Tugu Kujang, Kota Bogor. Tingginya angka polusi udara di Bogor diketahui semakin memburuk. Kali ini saya berada di Kampung Kaleng, Desa Pasir Putih, Kecamatan Ciperet, Kabupaten Bogor. Indifest, lomba film pelajar terbesar di Bogor. Univisi Universitas Pakuan Bogor menyelenggarakan Pekan Olahraga Ilmu Komunikasi tahun 2023. Mengusung tema psikologi, Maru Day tahun ini menarik perhatian khususnya bagi kalangan remaja. Pemirsa, kami ajak Anda untuk melihat proses pembuatan Kujang Pajajaran di Kota Bogor. Radio Suara Pakuan terus menyuguhkan siaran-siaran yang informatif dan menghibur. Kini telah di-rebranding dengan penampilan baru yaitu Latera Del Cafe. Pemirsa, pernah gak terbayang makan di atas kolam bersama ikan-ikan kecil? Selamat sore pemirsa, apa kabar? Bogor Update kembali menyapa Anda hari ini. Sejumlah berita telah kami siapkan untuk Anda, antara lain aksi bela Palestina di Tugu Kujang Bogor dan peningkatan kasus ISPA di Kota Bogor. Bersama saya Gufran Zakia Demarta Dan saya Fikran Catur Putra, inilah kabar sore selengkapnya. Kelompok massa menggelar aksi bela Palestina di Tugu Kujang, Kota Bogor. Dalam aksinya, massa membakar bendera Israel. Kita segera bergabung bersama reporter kami, Reza Awalia. Selamat siang pemirsa, saat ini saya berada di Tugu Kujang Bogor dan di belakang saya sedang ada aksi dari masyarakat muslim untuk pembebasan Palestina. Sekelompok massa menggelar aksi bela Palestina di Tugu Kujang, Kota Bogor. Para pendemo mengecam tindakan Israel dan menyuarakan solidaritas dengan rakyat Palestina yang terus mengalami penderitaan. Ketua aksi, Muhammad, menyatakan pihaknya ingin menggalang donasi dan mendorong pemerintah Indonesia untuk selalu menegakkan konstitusi, di mana peristiwa Palestina dan Israel merupakan tragedi kemanusiaan. Yang pertama, apa usulan yang ingin gapai dalam aksi ini? Ya, usulan kali ini di dalam aksi ini kita ingin mencoba mengajak masyarakat untuk ikut berkolaborasi, berkontribusi dalam membantu dan juga mensupport atau juga berpihak kepada warga Palestina yang sedang mengalami penindasan di sana, di negaranya. Itu yang pertama. Yang kedua juga kita ingin menggalang donasi dan juga untuk mengajak masyarakat juga tentunya. Dan yang ketiga kita ingin mendorong pemerintah Indonesia untuk bisa selalu menegakkan konstitusi Indonesia, di mana memang setiap negara yang ada di dunia ini juga perlu mendapatkan kemerdekaannya. Yang keempat, kita mengutuk keras aksi siapapun itu, termasuk tentara Zionis Israel yang juga menghilangkan baik nyawa masyarakat biasa maupun masyarakat Palestina yang ada. Itu mungkin. Oke, Ya. baik. Kalau boleh tahu nih Kak, untuk hari ini ada berapa massa yang ikut? Ya, sejauh ini memang yang sudah konfirmasi ke kita masa yang akan hadir itu di angka sekitar 300 orang. 300 orang. Ya, walaupun hadirnya bertahap gitu ya, jadi nggak sekaligus ya. Oke, jika usulan ini tidak digapai atau belum tercapai, apakah akan ada aksi lanjutan? Tidak menutup kemungkinan akan ada aksi lanjutan, namun juga tentu itu perlu kerjasama dan juga ada mobilitas massa yang lebih besar lagi ke depan. Itu mungkin. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak. Ya. Puluhan polisi ikut berjaga dan mengamankan aksi ini dari hal yang tidak diinginkan. Dan aksi ini berlangsung dengan damai. Sekian dan terima kasih laporan saya hari ini. Saya kembalikan ke studio. Terima kasih Reza untuk liputannya. Tinggi angka polusi udara di Bogor diketahui semakin memburuk. Warga mudah terkena batuk hingga gangguan saluran pernapasan, termasuk ISPA. Kalau kita lihat dari data di Kota Bogor, jumlah peningkatan ISPA itu meningkat. Nah, itu apa sih yang jadi penyebab utamanya? Mungkin yang pertama gara-gara indeks cuaca yang udara yang kurang baik ya. Terus habis itu bikin tubuh kita kurang fit, jadinya kan gampang terkena ISPA. Bagaimana pemantauan dan laporan kasus ISPA yang dilakukan dan untuk informasi yang disampaikan ke masyarakat itu melalui apa? Pemantauan yang kita lihat itu dari data pasien yang masuk di rumah sakit yang ada di Kota Bogor. Lalu kita melaporkannya kepada Dinas Kesehatan. Habis gitu untuk mengetahui informasi tentang ISPA, kita bisa melihat dari sosialisasi dan di media sosial, kayak contohnya kayak IG gitu. Oke. Dan apa sih langkah-langkah yang diambil untuk melindungi kelompok yang rentan terkena seperti anak-anak, lansia,
seperti itu? Ada cara-caranya nggak? Yang pertama itu kita kalau misalkan dari luar rumah, habis gitu kan otomatis di rumah ada bayi atau enggak lansia gitu. Kita harus mencuci tangan. Habis gitu yang kedua, kita harus makan makanan yang sehat. Yang contohnya kayak yang banyak serat gitu. Habis gitu yang ketiga, kita banyak-banyakin minum vitamin supaya tubuhnya fit gitu, biar nggak kena penyakit. Habis gitu yang keempat, kita harus olahraga yang rutin. Tingginya angka polusi udara di Bogor diketahui semakin memburuk. Akibat dari kualitas udara yang buruk, para warga mudah terkena batuk, gangguan saluran pernapasan, hingga termasuk ISPA. Nadira, salah satu tenaga medis pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor, mengatakan penyebab ISPA di Kota Bogor salah satunya karena indeks cuaca yang kurang baik. Berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah infeksi saluran pernapasan antara lain rajin mencuci tangan, menggunakan masker, perbanyak minum air putih, makan yang sehat, dan perbanyak minum vitamin. Situasi ISPA di Bogor menjadi perhatian bersama. Langkah-langkah yang diambil saat ini diharapkan dapat membantu mengendalikan penyebaran penyakit ini dan melindungi kesehatan seluruh warga kota. Kita ke kabar lainnya. Pemirsa, di tengah pesona alam pedesaan, Kampung Kaleng Desa Pasir Mukti semakin dikenal sebagai kerajinan kalengnya. Selamat siang pemirsa, kali ini saya berada di Kampung Kaleng, Desa Pasir Mukti, Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor. Kampung Kaleng merupakan sentra kerajinan kaleng di beberapa kampung di wilayah Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor. Kampung Kaleng merupakan sebutan sentra kerajinan kaleng di beberapa kampung di wilayah Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor. Menariknya, suasana Kampung Kaleng ini pun sangat amat kental dengan suara khas tak-tok dari kesibukan para pengrajin saat memasuki kampung ini. Kepala Desa Pasir Mukti Kamaludin mengungkapkan, pemerintah desa mendukung penuh para UMKM di Desa Pasir Mukti. Terlebih Desa Pasir Mukti saat ini memiliki koperasi Rancage yang berperan aktif menjembatani dari sisi marketing dan manajemen. Utama pertama adalah yang berkaitan dengan fasilitas pendukung untuk meningkatkan hasil produksi dari para UKM. Yang kedua adalah sumber daya manusia, kaitannya dengan tata kelola manajemennya dan juga yang berkaitan dengan tata kelola marketingnya, pemasarannya seperti apa untuk lebih memperluas daripada market itu sendiri. Koperasi di Pasir Mukti, di mana di sini ada koperasi Rancage dalam rangka mendukung terhadap kegiatan per UKM, tentunya koperasi berperan aktif dalam hal menjembatani dari sisi marketing maupun dari sisi manajemen, walaupun itu harus memerlukan bentuk support dari dinas terkait maupun dari instansi terkait agar senantiasa apa yang diharapkan oleh para masyarakat khususnya pelaku UKM itu sendiri bisa berjalan lebih maksimum ke depannya. Berkaitan kolaborasi, tentunya pemerintah desa selalu proaktif bagaimana agar kolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Bogor. Kampung Kaleng sudah berdiri sekian lama, komunitas yang ada dari tahun ke tahun turun-temurun, dan komunitas-komunitas Kampung Kaleng bahu-membahu agar Kampung Kaleng bisa kedepannya lebih maju lagi. Meski dihadapkan dengan perkembangan zaman dan teknologi, produk perabotan Kampung Kaleng ini pun sangat amat diminati hingga hari ini. Saya Wenda Kamila melaporkan dari Desa Pasir Mukti, Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor. Kabar sore akan kembali sesaat lagi. The fourth industrial revolution is increasingly supporting the advancement of global communication and information technology. Its development must be accompanied by the ability and skills to adapt and take advantage of all opportunities within it. Are we ready to welcome it? The Faculty of Social Sciences and Humanities, Pakuan University, has always been a place to develop abilities and skills in the fields of language, literature, and communication. The Faculty of Social Sciences and Humanities, Pakuan University, accommodates 4 study programs with good prospects in the future, such as Indonesian Literature Study Program, English Literature Study Program,
Japanese Literature Study Program, and Communications Sciences Study Program. Each study program carries out various effective and applicable lecture activities to create an active and creative generation in global developments. Academic services are supported by CIMAC platform, an integrated information system that is practical and make it easier for the students to process and obtain information about academic activities. Our complete and comfortable facilities provided to support all academic and non-academic needs of students. Library, language laboratory, multimedia laboratory, broadcasting laboratory, photography laboratory, art laboratory, lectures room, academic services. Faculty of Social Sciences and Humanities, as a learning organization, will continue to improve the quality of lecturers and also graduates, participate in preserving the culture of local wisdom, excelling in the fields of language and literature, media and communication. Along the way, our faculty students have won various achievements and appreciation in the academic and non-academic fields. Hi everyone, my name is Anissa Azahra. I'm the alumni of Pakuan University. The organization in Pakuan University are very fun, even can boost our interest and social skills. And I was taught and guided by a highly professional, supportive, and very creative community and lectures. And my class were also very engaging and fun. Students will be provided in the space to explore, discover, and develop their respective interests and talents, as well as forming competitive and prepared individuals to build a better future. The best generation to welcome the advancement of communication and information technology starts here. Let's be active, creative, and innovative people with the Faculty of Social Sciences and Humanities, Pakuan University. Dengan kabar mengenai IndieFest, perhelatan lomba film terbesar di Kota Bogor tahun 2023 segera digelar. Nah, saat ini saya sedang berada di Universitas Pakuan Bogor. Di Universitas Pakuan Bogor ini akan mengadakan acara IndieFest, lomba festival film pelajar di tahun 2023. IndieFest, lomba film pelajar terbesar di Bogor yang diselenggarakan oleh Klub Lobby Film, menjadi wadah bagi para remaja berbakat dalam industri perfilman. Di perhelaan pada tahun 2023 ini, peserta datang dari berbagai sekolah dan kelompok film pelajar dengan karya-karya kreatif mereka dalam berbagai kategori. Untuk konsepnya sendiri itu kita mengusung konsep fantasi, dan untuk temanya itu Magic of Your Movie, yang bisa diartikan keajaiban film Anda. Yang pasti pertama itu untuk mengapresiasi nih karya-karya perfilman anak bangsa. Terus juga untuk kita juga ingin menginspirasi nih untuk para teman-teman yang hadir bahwa walaupun masih muda tapi kita tetap bisa berkarya kayak gitu kan. Untuk lomba festival filmnya ini kita terbuka untuk SMA, SMK sederajat seluruh Indonesia. Tapi untuk sesi seminar itu kita terbuka untuk umum. Ditambahkan Olivia, saat ini persiapan sudah memasuki 75%. Olive juga mengaku kehadiran IndieFest dalam setiap tahun selalu untuk mengapresiasi karya-karya film anak bangsa. Ya, saya Safa melaporkan dari Universitas Pakuan. Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Pakuan Bogor menyelenggarakan Pekan Olahraga Ilmu Komunikasi tahun 2023 yang merupakan ajang perlombaan.
Kita ikuti laporan reporter Muhammad Fikri Ramadan. Himni FISIP Universitas Pakuan Bogor menyelenggarakan Pekan Olahraga Ilmu Komunikasi tahun 2023 yang merupakan ajang perlombaan bagi mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi Pakuan. Kita ikuti laporan reporter Muhammad Fikri Ramadan. Halo pemirsa, saya sedang berada di lokasi diselenggarakannya Pekan Olahraga Ilmu Komunikasi, tepatnya di Ther Zayed Coffee. Di belakang saya sudah terdapat pemain dan panitia yang sudah mengawasi. Pekan Olahraga Ilmu Komunikasi tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Himni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya FISIP Pakuan. Untuk syarat untuk mengikuti proyek ini cuman simpel ya, yaitu tinggal menunjukkan surat aktif mahasiswa ilmu komunikasi. Itu saja syaratnya. Sebenarnya acara ini untuk mahasiswa, balik lagi dari mahasiswa untuk mahasiswa. Dan sebenarnya ini tuh acara tahun ke tahun yang dimana ini hasil dari himpunan kami atau dari Himni ingin menunjukkan membuat sebuah wadah untuk para mahasiswa menginginkan bakatnya atau meningkatkan bakatnya dengan acara proyek tersebut. Untuk total hadiahnya itu untuk juara 1 itu ratusan ribu dan juga dapat tiket Marunday, piala serta sertifikat. Irfan Fadilah, Ketua Poik Cabang Olahraga Mobile Legends, menyebutkan Pekan Olahraga Komunikasi ini adalah agenda tahunan. Dan tahun ini panitia menyiapkan hadiah uang tunai, sertifikat, dan tiket Marunday. Berisikan berbagai macam cabang olahraga yang bertujuan mendukung sportivitas dan membangun kebersamaan mahasiswa ilmu komunikasi. Oke, sekian acara yang sudah saya laporkan hari ini. Terima kasih, saya kembalikan ke studio. Terima kasih Fikri untuk laporannya. Pemirsa, perayaan ulang tahun Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Pakuan Bogor atau yang akrab dikenal dengan Marunday akan digelar di penghujung tahun 2023. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Universitas Pakuan dan saat ini saya akan meliput khusus tentang bagaimana proses menjelang perayaan ulang tahun Ilmu Komunikasi. Untuk Marunday tahun ini sebenarnya itu konsepnya psikologi dan sebenarnya untuk besar itu pasti bakal ada dan tunggu aja besar itu apa. Dan untuk sebenarnya untuk targetnya itu kami sebenarnya targetnya umum dan pasti juga targetnya juga anak-anak FISIP yaitu ilmu komunikasi. Jadi tahun ke tahun itu bakal berbeda dan pasti harus kalian saksikan untuk Marunday ini pasti bakal ada sesuatu hal yang mungkin akan memantik kalian agar datang ke Marunday sebenarnya. Kenny, Ketua Pelaksana Marunday Ilmu Komunikasi FISIP Pakuan 2023 mengatakan, Marunday tahun ini mengusung tema psikologi karena sesuai dengan apa yang dirasakan mahasiswa pada saat ini. Menurut Kenny, Marunday tidak hanya semata-mata perayaan yang bersifat hiburan, namun kali ini banyak pesan dan kesan yang akan didapatkan oleh para penikmatnya. Selain sebagai wadah aspirasi bagi pelaku band kampus, Marunday juga ikut mempromosikan FISIP Pakuan yang saat ini terus melesat. Demikian laporan hari ini tentang HUT perayaan ulang tahun Ilmu Komunikasi. Semangat untuk menciptakan momen yang penuh inspirasi. Saya Resa melaporkan. Tidak ada cara lain untuk menyelamatkan warisan budaya, kecuali keterlibatan semua pihak. Kami akan ajak Anda untuk melihat proses pembuatan kujang Pajajaran di Kota Bogor. Kami ajak Anda untuk melihat proses pembuatan kujang Pajajaran di Kota Bogor. Kujang merupakan ikon Jawa Barat dan simbol Sunda atau tradisional khas Jawa Barat, yang kemudian oleh Kota Bogor dijadikan simbol Kota Bogor. Abah Wahyu, satu-satunya pembuat kujang di Bogor, berharap agar generasi muda boleh modern, tapi jangan meninggalkan kearifan lokal. Abah Wahyu mulai mengoleksi dan membuat kujang sejak tahun 1995, dan mulai serius menjadikan hasil karyanya pembuatan kujang menjadi bisnis pada tahun 2005. Kalau mau membuat kujang yang seriusnya itu dimulai tahun 1995, baca-baca sejarah Sunda. Itu yang pertama. Yang kedua, memang saya pernah menemukan kujang ya di Sukawayana dulu. Jadi itu jadi salah satu
Loh kenapa jadi saya senang kujang gitu. Kujang itu ada 7 jenis dan menjadi ikon Jawa Barat. Kabar sore akan kembali sesaat lagi. Fiona, kok kamu gitu sih Fiona? Apa sih? Please lah Fiona. Kasih aku kesempatan satu kali lagi Fiona. Aku nggak mau. Udah ya, cukup ya, cukup. Kok gitu sih Fiona? Fiona, kok kamu gitu sih? Fiona, tunggu dulu Fiona. Aku mau ngasih sesuatu buat kamu nih. Kamu mau ngerayu aku pakai bunga ini? Bukan gitu Fiona, udah kamu pegang dulu. Ini hari spesial. Kamu gak usah khawatir tentang itu. Tahu, Kasih sayang aku tuh selalu ada kok untuk kamu setiap saat. Aku juga mau ngasih tau ke kamu nih. Jadi nanti tanggal 14 Februari 2024 itu ada hari yang spesial buat kita semua. Apa? Hari kasih sayang. Kalau itu mah aku juga udah tahu. Bukan gitu sayangku. Jadi gini, tanggal 14 Februari 2024 itu adalah hari yang sangat spesial nih sayang. Buat kita semua nih, masyarakat Indonesia. Hari itu adalah hari pemilihan umum sayang. Yang dimana tiap warga negara yang genap berusia 17 tahun, sudah atau pernah menikah, tidak sedang menjadi anggota TNI atau Polri, dan juga tidak terganggu jiwanya, itu harus sayang memberikan suaranya di pemilu nanti, kayak gitu. Nah, itu kamu tahu. Aku jadi pengen deh ke TPS tersayang sama kamu. Harus dong sayang. Jangan lupa ya, tanggal 14 Februari 2024, datang ke TPS. Gunakan hak pilih kamu. Mas, bunganya belum dibayar. Oh iya mas, lupa. Kita memilih untuk Indonesia. Pemirsa, kabar sore kembali hadir menyapa Anda. Menjadi tempat belajar bagi mahasiswa, Laboratorium Radio Visip Universitas Pakuan yang dikenal dengan nama Radio Suara Pakuan menjadi salah satu tempat favorit bagi mahasiswa yang mau mengembangkan passionnya sebagai penyiar radio. Ya, permisa, hari ini saya berada di Radio Suara Pakuan di Universitas Pakuan Bogor. Ya, ini merupakan salah satu kegiatan praktek jurusan ilmu komunikasi yang biasanya melakukan praktek secara langsung di Radio Suara Pakuan Bogor. Pendapat saya sih sangat seru banget ya melihat tentunya mahasiswa-mahasiswa lain gitu kan. Tentunya setiap hari kita selalu siaran, jadi setiap harinya kalau misalnya nggak ada praktikum pun, kita tetap siaran dari hari Senin sampai hari Sabtu. Jadi di streaming radiosuarapakuan.com, di situ kalian bisa mendengarkan streaming kita. Rasanya deg-degan banget, apalagi bisa dibilang persiapannya kurang matang kemarin. Jadi mama saya tuh pernah bilang, kamu tuh lebih cocok jadi penyiar radio karena kalau ngomong nge-rap. Jadi kayak kita belajar gitu, kita mengetahui gitu bahwa dalam siaran tuh ada apa aja gitu. Yang Stella butuh bukan dari penyiar, yang ternyata dari penyiar. Ya, demikian pemirsa, saya melaporkan dari Radio Suara Pakuan. Setelah perombakan wajah dan konsep baru, dari yang sebelumnya Kopi To Go kini telah di-rebranding menjadi Latera Del Cafe yang menyajikan kopi nikmat dan tempat yang instagramable. Halo pemirsa, kali ini saya sedang berada di Latera Cafe yang beralamat di Jalan Raya Dramaga nomor 1. Latera Cafe merupakan salah satu kafe baru yang hadir di tengah ramainya kemacetan Dramaga. Setelah maraknya kafe-kafe yang berjamuran di daerah Dramaga, atau lebih tepatnya di sekitaran kampus IPB Dramaga, Latera hadir dengan tampilan dan konsep yang baru setelah sebelumnya berdiri pula kafe yang serupa di lokasi yang sama. Namun, telah berhasil di-rebranding dengan brand image yang baru yaitu Latera Del Cafe. Latera hadir dalam memenuhi kebutuhan para mahasiswa hingga para pekerja, mulai dari yang hanya ingin ngopi atau sambil nongkrong, bahkan sangat nyaman jika kalian ingin sambil mengerjakan tugas.
Karena di sini sudah mempersiapkan banyak sekali stok kontak di setiap bangku dan meja untuk menunjang kebutuhan Anda dalam mengisi daya handphone dan laptop. Nah, selain itu, Latera Cafe juga memperhatikan khususnya para mahasiswa yang ingin nugas di sini. Karena range harga untuk makanan dan kopinya masih sangat affordable untuk kalangan mahasiswa. Konsep yang dibawakan Latera itu intinya mau ngumpulin orang-orang kreatif sama mengumpulin komunitas-komunitas Bogor, terutama kopi sama industri kreatif. Ya, sangat fokus karena biji kopi Arabica kita dibawa sama Barista Championship 2018 yaitu Muhammad Aga yang lagi kompetisi di Jepang kemarin. Ya, sangat berkontribusi, terus juga mensupport petani lokal, yaitu tepatnya di Jawa Barat, Garut. Kita ada ikatan kerjasama sama petani Garut. Yang pertama itu the power of social media, terus yang kedua itu dari relasi kru sih. Caranya konsisten dari segi rasa, terus juga service, hospitality itu kita nomor 1 diterapin di sini. Yang kedua konsisten dalam menjaga rasa. Gue Fikri, gue sebagai customer di coffee shop Latera Coffee. Di sini gue biasanya sering gue pakai buat nugas, kalian buat kerja. Kenapa gue pakai buat kerja dan nugas? Karena tempat di sini pertama provide banyak stok kontak yang dimana ya nyolok lah ya kita buat nugas, laptop, HP segala macem. Yang kedua emang tempat ini buat bareng teman-teman tuh enak banget karena space-nya yang tergolong luas menurut gue, karena di sini mereka provide outdoor, indoor, dan emang adem yang bikin kita nyaman buat kerja lama. Nah, yang terakhir itu dari segi makanan dan minumannya, yang menurut gue mereka provide makanan minuman yang cukup di quality control dengan bagus, dengan punya rasa yang konsisten dan gak berubah. Pemirsa, informasi makan di atas kolam bersama ikan-ikan kecil sekaligus menutup kebersamaan kami dalam Bogor Update hari ini. Saya Fikran Catur Putra dan saya Gufran Zaki Adimarta mewakili tim redaksi dan seluruh kerabat yang bertugas mengucapkan terima kasih dan terimalah salam unggul, mandiri, dan berkarakter. Selamat sore dan sampai jumpa. Pemirsa, pernah gak terbayang makan di atas kolam bersama ikan-ikan kecil? Sensasi unik makan sambil duduk di atas kolam ini bisa Anda nikmati di Warung Ngena di Bogor. Restoran Warung Ngena bermula dari owner yang mengoleksi ikan koi dan memiliki hobi ikan. Konsep restoran yang sangat unik dengan memakan sambil menikmati terapi ikan dapat menarik pengunjung. Selain itu, restoran ini menyediakan tempat yang tidak menggunakan ikan terapi, sehingga semua pengunjung dapat menikmatinya. Awal mulanya sih karena yang punya owner ini itu memang hobi ikan ya, ikan koi, karena dia itu ada idenya langsung dia dibuat ikan terapi gini gitu. Awal mulanya itu karena dia memang hobi ikan. Manfaatnya mungkin menarik pengunjung ya, biar dia lebih rileks, santai sambil membawa anak buat bisa main di kolamnya, itu aja sih. Bagaimana jika pelanggan yang datang hanya ingin makan tanpa ingin terapi? Oh, boleh, bebas. Karena juga kita disediakan di tempat ikan terapi. Kalau misalkan nggak di ikan terapi, ada di bawah, di atas juga ada. Itu aja. Menu spesial itu kita tuh ayam bakar ya. Ayam bakar sama bakso tetelan, cuma bakso ayam bakar. Itunya ayam bakar madu sama ayam goreng serundeng. Gitu. Di restoran Warung Ngena memiliki menu spesial yaitu ayam bakar madu dan bakso. Ikan-ikan yang ada di sini adalah ikan khusus yang biasanya untuk terapi gigitan ikan atau fish SPA. Pokoknya, rekomendasi banget bagi Anda yang sensasi kuliner yang berbeda di Bogor.